Halo Sunny Friends, selamat datang di video tutorial Sunny Days. Hari ini kita akan belajar membuat widget booking appointment. Apa sih itu widget booking appointment? Widget booking appointment adalah semacam tombol atau form online yang bisa membuat orang untuk langsung melakukan booking tanpa harus chat ataupun telepon. Nah, melalui video ini, kamu nanti akan bisa membuat widget booking appointment dari bisnismu sendiri. Bayangin, kamu punya klinik, hari ini super sibuk sekali. Ada telepon berdering, pasien di meja resepsionis yang benar-benar nanya ini itu. Sementara di WhatsApp juga numpuk nih, chat pasien yang ingin reschedule dan segala macam. Itu tuh satu aja yang kelewat, pasien kamu bisa kabur dan merasa gak dilayani dengan baik. Akhirnya yang rugi siapa? Klinik kamu sendiri kan? Nah, bayangin lagi, kalau misalnya ada pasien yang ingin booking jadwal dokter, tapi dia nggak tahu nih slot kosongnya yang kapan, terus dia mau schedule dan segala macamnya. Nah, jadinya jadwal dari dokternya juga jadi berantakan kan? Dan tim adminnya juga jadi kelimpungan. Nah, disinilah pengaturan notifikasi, reminder, reschedule, dan segala macamnya jadi asisten pribadi kamu. Dengan sistem ini, pasien bisa langsung pilih tanggal dan juga jam sesuai dengan ketersediaan dokter. Begitu pasien booking, mereka langsung dapat konfirmasi, reminder H-1, bahkan reminder beberapa jam sebelum janji. Dengan begitu, jadwal dokter jadi lebih rapi, pasien merasa diurus, dan admin juga tidak perlu chat satu persatu. Dengan sistem ini, kamu gak hanya nyelamatin jadwal, tapi juga nyelamatin hubungan baik dengan pasien. Kamu bikin gini? Gampang, bahkan kalaupun kamu gak punya keahlian desain, itu juga bisa kamu lakukan. Semua bisa lebih gampang melalui platform Sunny Day. Di video kali ini, kita akan belajar semuanya, mulai dari set kalendernya, remindernya, notifikasi, bahkan juga cara pengaturan di schedule. Oke Sunny Friends, kita langsung ke video tutorialnya aja ya. Pastikan Sunny Friends udah login nih ke platform Sunny Days-nya. Kalau udah login, Sunny Friends bisa lihat di sidebar kiri ada menu Calendars. Kita pencet. Nah, ini ada tampilan kalender seperti biasa, seperti kalender di HP, di Google Calendar pada umumnya. Kemudian kita pilih menu Calendar Settings. Nah, di calendar settings ini ada banyak menu lagi nih Sunny Friends. Nah, di sini Sunny Friends bisa lihat list appointment apa saja yang sudah pernah Sunny Friends buat, jadwal apa saja gitu, jadwal kalender apa saja. Di sini bisa langsung edit. Kemudian juga lihat nih statusnya apakah dia aktif atau inaktif. Nah, kalau Sunny Friends ingin membuat appointment baru, itu tinggal pencet new calendar. Nah, di Sunny Days kita punya banyak tipe kalender. Ada lebih dari 4 tipe kalender. Ada yang pertama namanya personal booking. Nah, personal booking ini menjadwalkan pertemuan one on one gitu antara satu orang dengan satu orang. Nah, use case-nya apa? Contohnya tuh seperti jadwal praktek dokter, satu dokter dengan satu pasien. Nah, itu kita bisa setting bagaimana booking appointment-nya. Kemudian ada round robin. Nah, round robin itu dia mendistribusikan jadwal pertemuannya itu bergilir gitu. Misalnya Sunny Friends punya bisnis salon, kemudian ada 3 orang tim, ada satu pelanggan yang datang. Nah, nanti pelanggan yang datang itu secara sistem dia akan mendapatkan tim yang sesuai dengan ketersediaan waktu gitu secara bergiliran. Kemudian ada kelas booking. Nah, kelas booking ini adalah pertemuan antara satu orang dengan banyak peserta. Contohnya, kita bisa setting untuk kegiatan webinar dan training atau online kelas gitu. Lalu ada collective booking. Nah, collective booking ini ada banyak host tapi satu peserta, satu partisipan. Biasanya digunakan untuk kegiatan seperti panel interview yang mana semua interviewernya itu harus masuk, harus menseleksi satu peserta. Nah, itu nanti ada settingan untuk kalendernya sendiri. Kemudian ada event kalender, biasanya itu untuk membuat scheduling kegiatan-kegiatan offline gitu, seperti conference atau seminar publik gitu. Lalu yang terakhir ada service booking. Nah, service booking ini lebih ke pelayanan jasa, bukan untuk setting kalender, tapi untuk booking layanan jasa. Misalnya ada spa, kemudian dia punya banyak pilihan, banyak servisnya. Nah, gitu kita gunakan service booking. Nah, karena pada tutorial ini kita menggunakan use case personal booking, yaitu kasusnya adalah jadwal konsultasi praktek dokter satu dengan satu pasien, makanya kita coba tutorial di personal booking.
tinggal pilih. Kemudian Sunny Friends bisa memberi nama kalendernya sesuai dengan apa yang Sunny Friends butuhkan. Nah, di sini kita bisa buat namanya jadwal praktek Dokter Adisti. Terus kita juga bisa menambahkan deskripsi dari mungkin bisnisnya. Kalau di sini kita bisa bikin deskripsi dari layanannya, dan saya sudah menyiapkan. Oke, misal kayak gini. Nah, ini bisa diatur mulai dari boldnya, italic, underline. Nah, itu semuanya bisa dibuat di deskripsi. Nah, ini select team member. Jadi di platform sendiri kan untuk satu platform itu ada beberapa member ya. Nah, ini membernya untuk personal booking itu kita pilih sesuai dengan siapa yang memberikan layanannya. Kalau di sini kan contohnya Dokter Adisti gitu. Nah, kita pilih membernya Dokter Adisti gitu. Terus kita bisa bikin URL untuk booking appointment-nya. Contohnya di sini buat jadwal praktek Dokter Adisti. Oke. Nah, ini adalah pengaturan untuk meeting duration. Seberapa lama appointment-nya itu dilaksanakan gitu. Misal kita coba selama 20 menit gitu. Nah, untuk ketersediaan bookingnya ini hari-harinya apa aja. Kita bikin hari Senin, Kamis, dan Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Udah dari habis itu kita pencet ke advanced settings untuk settingan taman lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke meeting details. Nah, kita bisa tambahkan details-details lainnya dari appointment-nya. Contohnya bisa nambahin kalender logo. Nah, kalau di appointment praktek dokter pasti sebaiknya foto dokternya dong. Nah, kita bisa nambahin nih. Klik upload, kemudian tinggal masukkan foto profilnya. Oke, ini kita bisa pilih widget shape-nya square atau circle. Saya lebih suka circle sih. Lalu, nah grup ini tuh biasanya digunakan di tipe kalender service booking. Nah, jadi untuk personal booking kita tidak perlu tambahkan. Kemudian meeting invite title ini untuk judul invite-nya di email nanti. Kemudian ini member. Nah, kita juga bisa custom location-nya. Nah, lokasi appointment itu di mana? Misal di address. Nah, address-nya itu akan mengikuti jadwal yang tercantum di masing-masing platform Sunny Day, Sunny Friends. Kemudian kita juga bisa pilih meeting color-nya untuk di widget-nya. Sini saya coba pilih warna kuning. Oke, jangan lupa untuk di save. Nah, sekarang ke menu availability, ketersediaannya. Yang pertama, tadi kita udah set nih. Hari-harinya itu ada hari Senin, Kamis, dan Jumat. Nah, di sini kita bisa setting apakah di setiap hari itu jadwalnya selalu sama jamnya atau berbeda. Kemudian kita juga bisa tambahkan ketentuan seperti misalnya hari Senin dari jam 8 sampai jam 5 nggak mungkin selalu aktif terus dong, jadwal dokternya pasti ada istirahat. Nah, kita bisa atur tuh misalnya dari jam 8, tadi kita bikin jam 9 ya, jam 9 pagi sampai jam 12. Kemudian kita bikin jam 1 sampai jam 4. Udah deh. Nah, ini Nah, ini kita gak perlu satu-satu nih ngubahnya Sunny Friends, bisa langsung diduplikat aja. Kita duplikat ke hari sesuai harinya, Kamis dan Jumat. Oke, play. Gampang kan? Nah, di sini selanjutnya di bawah ada look busy. Nah, look busy itu apa sih? Nah, ini tuh untuk mengatur kalender kita biar terlihat full gitu, terlihat sibuk. Jadi agar pelanggan itu
cepat-cepat gitu, buruan untuk ngebooking. Jadi kayak menimbulkan sense of urgensinya, kemudian juga bisa untuk meningkatkan marketingnya. Dia sini sistemnya 5 persentase. Misalnya kita bikin di sini aktifkan terus 50. Nah, itu misal kita satu hari itu punya kuota 10, jadi 50% dari 10 itu atau sebanyak 5 kuota itu akan terlihat penuh, udah di booking gitu. Kemudian ada recurring meeting, itu untuk mengatur jadwalnya itu berulang gitu, sistemnya berulang, mungkin kayak konsultasi bulanan, mingguan, jadi tidak perlu setting booking appointment lagi. Kemudian slot interval itu adalah jeda antara satu pertemuan dengan pertemuan berikutnya. Misal kalau kita bikin per 30 menit, berarti kan dari jam 8 hingga 8.30, kemudian 8.30 sampai 9, begitu seterusnya. Di sini saya coba bikin 30 menit untuk slot interviewnya. Kemudian ada meeting duration, tadi kita udah bikin selama 20 menit. Lalu ada minimum scheduling notice. Nah, ini adalah berapa hari si pelanggannya itu bisa mulai booking gitu. Kalau misalnya kita bikin 1, berarti di hari yang sama pelanggannya nggak bisa tuh booking jadwalnya. Kemudian date range-nya itu berapa hari jadwal yang bisa dilihat oleh pelanggan untuk melakukan booking. Contohnya adalah kalau misalnya kita isi 7 hari, berarti pelanggannya hanya bisa untuk ngebooking selama 7 hari ke depan. Ini tuh untuk meminimalisir jadwal booking dari jauh-jauh hari, seperti itu Sunny Friends. Kemudian ada maximum booking per day, itu seharinya bisa booking berapa. Kita bisa atur misalnya cuman 10 kotanya gitu. Kemudian ada maximum booking per slot, ini itu untuk berapa orang sih yang bisa booking di waktu yang sama gitu. Kemudian ada pre-buffer time. Pre-buffer time itu waktu istirahat sebelum meeting dimulai. Kita bisa tambahkan berapa menit gitu istirahatnya. Kemudian ada post buffer time, waktu istirahat setelah meeting selesai. Nah, kalau kita kosongkan juga nggak apa-apa sih. Kalau di sini kan bikin intervalnya 30 menit, kemudian meeting durationnya 20 menit, otomatis itu udah ke setting 10 menit untuk istirahat per masing-masing pertemuannya, begitu. Jangan lupa untuk di save, Sunny Friends. Nah, selanjutnya ini adalah forms dan payment. Nah, forms itu kita bisa pilih nih forms yang akan kita gunakan untuk nanti setelah di klik booking ada form yang harus diisi untuk misalnya data diri gitu. Nah, ini connect ke menu form yang ada di platform Sunny Day. Sebelumnya sudah pernah dibuat formnya. Kita tinggal pilih form konsultasi dokter Adisti. Nah, bisa kita gunakan itu. Untuk video pembuatan form sendiri, teman-teman bisa lihat di video yang udah dibikin di YouTube Sunny Day. Kemudian untuk widget order itu adalah kita bisa atur nih apa dulu sih yang pertama muncul yang bisa dilihat sama pelanggan atau pasien. Apakah pilih jadwalnya dulu atau isi formnya dulu. Tapi biasanya itu adalah pilih jadwal dulu, nanti setelah dipilih jadwal baru mengisi form gitu. Ini bisa tinggal digeser-geser aja. Oke, kemudian ini confirmation page. Confirmation page-nya itu ketika si pasien atau pelanggannya itu mengisi form, nanti akan ada halaman konfirmasi yang isinya apa. Kita bisa atur, bisa custom. Nah, ini biasanya kalau dari default seperti ini. Thank you. Gitu. Ini juga kita bisa connect ke Metapixel. Kemudian ini untuk payment. Payment ini bisa dikonfigurasikan dengan settingan payment yang ada di platform Sunny Day, seperti itu. Jangan lupa untuk selalu di save. Nah, kemudian kita masuk ke menu notification and additional options. Nah, di sini adalah tempat dimana kita mengatur notifikasi otomatisnya. Yang pertama ada appointment book status unconfirmed. Jadi ini artinya kita akan diberi notifikasi jika ada pasien yang booking janji temu tapi belum terkonfirmasi. Itu biasanya notifikasinya itu muncul ke si penyelenggaranya. Nah, dalam hal ini berarti ke dokternya gitu. Kemudian ini ada appointment book, statusnya confirm. Notifikasi ketika ada appointment yang masuk dan sudah dikonfirmasi. Nah, sebelumnya
Sunny Friends kita bisa pilih settingan di sini. Ini ingin notifikasinya itu muncul di mana gitu. Kita aktifkan dulu lewat siapa yang harusnya menerima notifikasi ini, entah kontaknya, assign user, atau additional emails. Nah, itu bisa diatur. Kemudian di apa saja masuknya gitu. Sini saya pilih email. Kemudian ini juga sama, kita bisa enable, aktifkan di email. Lalu kemudian ada cancellation. Nah, ini ketika ada appointment yang di cancel. Nah, itu juga ada notifikasinya, kita bisa aktifin juga. Saya coba aktifkan di semuanya ya, email dan apps. Kemudian ada reschedule. Nah, ini yang paling penting banget. Kita bisa juga mengatur reschedule-nya. Misalnya informasinya lewat email, bisa juga lewat apps gitu. Tinggal diatur-atur aja. Kemudian ada reminder untuk pengingat. Kita reminder. Oke. Lalu ada follow up. Nah, ini follow up. Oke. Follow up ini tuh biasanya untuk follow up ketika sesudah appointment-nya berakhir. Nah, kita bisa setting nih kapan notifikasi ini kan muncul, berapa jam setelahnya, atau berapa menit setelahnya, atau berapa hari, atau bahkan sampai beberapa bulan setelahnya gitu. Nah, oke, selanjutnya ada pilihan yang perlu dicentang. Ini allow Google atau Outlook Calendar to send invitation. Biasanya ini menghubungkan Google atau Outlook Calendar ya dengan kalender kita. Kemudian yang assign contacts ini nggak perlu di checklist karena di sini kita bikinnya personal booking. Biasanya ini dicentang kalau pembuatan service booking karena otomatisasi si contacts atau pelanggan atau pasiennya itu akan otomatis pilih ke tim yang mana gitu, pakai round robin biasanya. Kemudian ada pengaturan cancel dan reschedule gitu. Pasien boleh buat menjadwalkan ulang janji temu mereka melalui reschedule gitu. Nah, ini kita bisa bikin link dari reschedule-nya. Kemudian kita juga bisa atur reschedule-nya itu akan expire berapa lama sebelum pertemuannya itu berlangsung gitu. Misal akan 30 menit, kita atur hari kali ya, 1 hari sebelum pertemuan berlangsung biar nggak mendadak. Kemudian ini sama juga, apakah kita membolehkan pasien untuk cancel. Nah, cancel linknya itu expire berapa gitu, bisa kita bikin kalau mau cancel tuh minimal 2 hari before the meeting. Oke, ini tinggal meeting invite notes. Ini yang akan muncul invitationnya di email atau di app sesuai dengan apa yang kita izinkan di atas tadi ini gitu. Jangan lupa untuk selalu di save. Dan yang terakhir, kita bisa custom tampilan widget kita. Ini calendar cover image itu biasanya tampil di bagian cover dari kalendernya. Kemudian ada pilihan widget stylenya, ada neo, ada klasik. Klasik itu masih standar biasa. Kalau saya pribadi sih lebih suka yang tampilan neo. Kemudian ini kita bisa pilih warna dasarnya apa. Saya pilih misal warnanya warna biru. Oke. Kemudian background colornya ini kita bikin warnanya warna kuning kali ya. Kemudian background colornya warna biru. Nah, oke, ini button textnya kita bisa custom juga. Dan
kita bisa custom, ada kalender title-nya enggak, ada kalender description-nya, kalender details dan segala macamnya. Nah, di sini kita bisa lihat preview widgetnya. Nah, seperti inilah tampilan widget yang sudah kita buat barusan. Di sini ada foto logonya, kemudian namanya, kemudian ada berapa durasinya, jadwalnya, terus ada deskripsinya. Kemudian karena tadi kita aturnya cuma bisa lihat seminggu, jadi cuma bisa seminggu ke depan gitu. Jadi pilihannya sekarang tanggal 25, berarti hari ini hari Kamis, berarti kan 7 hari ke depannya hanya bisa booking di hari Senin begitu. Terus tampilannya per 30 menit karena kita bikin selangnya per 30 menit. Dan kalau kita pilih select, nanti akan muncul form untuk pemesanannya begitu. Coba kita tes ya. Misal namanya Adik, kemudian nomor teleponnya 081234567890, emailnya adik@gmail.com, kelaminnya perempuan, tempat lahirnya di Jakarta, tanggal misalnya tanggal baru lahir ya, tanggal 3 Agustus kemarin, keluarnya sakit kepala belum. Ini kita isi sesuai dengan form ya, ada di video form. Terus kita schedule meetingnya. Nah, nanti akan muncul tampilan konfirmasi seperti ini, dan akan muncul nih appointment confirm dari akun Sunnyday usernya, seperti itu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan untuk video tutorial personal booking hari ini. Sampai jumpa dan selamat mencoba.